Dikisahkan oleh Imam Ahmad, suatu ketika saya mempunyai keinginan kuat untuk safar atau bepergian ke kota Basrah, Irak, untuk suatu hal yang saya tidak ada keinginan atau rencana, hanya ada perasaan harus ke sana. Sebagaimana diketahui, Imam Ahmad tinggal di Baghdad, Irak. Jarak antara Baghdad ke Basrah sekitar 532 km. Tentu perlu suatu alasan khusus untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh, yang pada waktu itu mungkin harus ditempuh dalam beberapa hari. Namun demikian, karena keinginan itu yang begitu kuat, akhirnya Imam Ahmad pun menempuh perjalanan tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah Imam Ahmad di kota Basrah. Dan seperti umumnya orang bepergian, setelah sampai di sana dicarilah masjid. Selain sebagai tempat sholat, juga tempat beristirahat. Kebetulan juga tiba di sana waktu Isya. Begitu selesai sholat dan jamaah pulang, Imam Ahmad bermaksud untuk tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Anda mau ngapain di sini ya Syekh?" Istilah atau panggilan Syekh di Arab bisa dipakai untuk 3 panggilan, yaitu panggilan untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang yang berilmu. Panggilan Syekh yang dikisahkan ini panggilan sebagai orang tua karena marbot taunya sebagai orang tua dan dia belum tahu kalau beliau Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. 1.000.000 hadis dihafalnya, sangat solih dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, hanya saja namanya sudah terkenal. Lalu Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Namun marbot tidak mengizinkan dengan mengatakan, "Tidak boleh. Aturan di sini tidak boleh tidur di masjid." Seperti biasanya, masjid di Indonesia dilarang tidur di masjid. Imam Ahmad melanjutkan ceritanya dan mengatakan, "Saya didorong-dorong oleh marbot masjid itu dan disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikuncilah pintu masjid tersebut. Lalu saya pun hendak tidur di teras masjid. Namun ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi, Syekh?" kata marbot. "Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid nggak boleh, di teras masjid juga nggak boleh." Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong sampai jalanan. Diketahui bahwa di samping masjid ada rumah penjual roti. Rumah yang berukuran kecil untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan dan rupanya memperhatikan peristiwa Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, 'Kemari ya Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya punya tempat, meskipun kecil.' Lalu Imam Ahmad pun masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku khas. Kalau Imam Ahmad ngajak bicara dijawabnya, kalau tidak dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Astaghfirullah. Saat memberi garam, astaghfirullah. Memecah telur, astaghfirullah. Mencampur gandum, astaghfirullah. Dia senantiasa mendawamkan istighfar, sebuah kebiasaan mulia. Imam Ahmad memperhatikan terus. Melihat kebiasaan yang jarang ini, Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Wow, sudah lama rupanya dia istiqomah melakukan amal ini. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?"
Orang itu menjawab, lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta pada Allah langsung diwujudkan. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah beri. Imam Ahmad penasaran, lantas bertanya, apa itu? Kata orang itu, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan. Ternyata istighfarmu. Penjual roti terperanjat memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad. Subhanallah. Kisah dari Imam Ahmad bin Hambal tadi menggambarkan tentang kedahsyatan istighfar, sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menolak doa yang dipanjatkan kepadanya. Seorang imam besar pun akhirnya berkelana ke pelosok negeri. Allah tuntun langkahnya agar sampai di negeri si tukang roti. Kemudian Allah membuat suatu keadaan hingga keduanya dipertemukan. Tak ada yang mustahil bagi Allah jika Dia berkehendak. Kisah Imam Ahmad tadi juga sejalan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man aktsaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya pada setiap kesedihannya jalan keluar, dan pada setiap kesempitan ada kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hadis di atas menunjukkan setidaknya 3 faidah dari memperbanyak istighfar, yaitu yang pertama, jalan keluar dari kesedihan. Adapun yang kedua, kelapangan dari kesempitan. Serta yang ketiga, rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi, istighfar merupakan solusi dari setiap masalah dan kunci untuk mendapatkan rezeki. Mengenai rezeki yang tidak disangka-sangka, beberapa ulama juga menyampaikan bahwa yang dimaksud tidak cuma rezeki dadakan, tetapi rezeki yang barokah. Kebiasaan untuk memperbanyak istighfar juga dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 6307. Di hadis lain sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Ghurur Al-Muzanni yang merupakan sahabat Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 2702. Pelajaran lain tentang hikmah dari istighfar juga bisa kita lihat dari kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam, bahwa ketika kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak mau menaati ajakan beliau untuk beriman kepada Allah, mereka diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan mandulnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Setelah keadaan ini berlangsung lama, mereka mendatangi Nabi Nuh untuk meminta pertolongan. Oleh Nabi Nuh, mereka diminta untuk beristighfar, meminta ampun dari dosa kekufuran dan kemusyrikan kepada Allah. Bila mereka mau beristighfar, Nabi Nuh menjanjikan bahwa Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit, memberi limpahan harta dan keturunan, serta menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang dapat menghidupi mereka.
Hal itulah yang dijelaskan oleh para ahli ketika mereka menafsirkan ayat 10 sampai 12 dari surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang berarti, maka aku, Nabi Nuh, katakan, minta ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Ia Maha Pengampun, maka Dia akan menurunkan hujan yang deras dari langit kepada kalian, dan Ia akan menganugerahkan kepada kalian harta dan anak-anak, serta menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai. Atas dasar ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwa istighfar merupakan sebab terbesar diturunkannya hujan dan diperolehnya berbagai macam rezeki, serta bertambah dan berkembangnya keberkahan. Kisah lainnya tentang istighfar berasal dari kalangan tabi'in. Dikisahkan juga bahwa suatu ketika ada orang yang mengadu kepada Imam Hasan al-Basri perihal kegersangan yang melanda daerahnya. Orang yang lain mengadu perihal sedikitnya hasil bumi yang ia peroleh. Yang lain lagi mengadu perihal sulitnya mendapat keturunan. Dan yang lainnya mengadu perihal kefakirannya. Kepada semua orang ini, Imam Hasan menganjurkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah. Ia ditanya, orang-orang datang kepadamu dengan berbagai hajat. Mengapa engkau perintahkan mereka semua untuk beristighfar? Hasan al-Basri menjawabnya dengan membaca ayat di atas tadi. Demikianlah beberapa ibrah atau fadilah dari mengucapkan atau mengistiqomahkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum.